Langit Kediri sore itu tampak biasa saja. Hangat, agak redup dengan udara pesantren yang menguar antara kitab dan wangi tanah basah. Namun, dunia maya mendadak riuh. Potongan video tentang sungkem santri kepada kiai dari pondok pesantren Lirboyo menjadi perbincangan skala nasional. Di layar, gerak tubuh yang sejatinya lahir dari takzim tiba-tiba ditarik ke gelanggang debat modernitas dan etika. Di studio televisi, seorang pembawa acara berbicara dengan nada mengurai fenomena. Tapi di ruang maya, ribuan komentar beradu dalam panasnya tafsir. Tafsir yang mengalir bahkan sampai liar. Pesantren yang sejatinya adalah rumah panjang bagi ilmu dan kesabaran tiba-tiba menjadi objek analisis, bukan lagi subjek yang menuturkan dirinya sendiri. Ada yang sujud karena cinta, ada yang menatap karena curiga. Padahal yang satu menunduk pada ilmu, yang lain sekadar mencari sensasi. Begitulah zaman. Ketika tradisi tak lagi dipandang dari ruhnya, dari jiwanya, dari substansinya, melainkan dari sudut kamera dan algoritma. Zaman ini pesantren di Nusantara bukan hanya lembaga pendidikan. Ia adalah simpul sejarah panjang, tempat agama dan budaya saling merangkul di masa Mataram hingga kolonial. Pesantren bukan hanya mengajarkan tentang ketuhanan, tetapi juga menjadi ruang perlawanan kultural terhadap kekuatan asing. Ya, kekuatan asing. Dan kiai bukan hanya soal guru agama. Ia telah memelihara peradaban dan sebagai pengasuh ruh bangsa. Berbicara tentang tradisi sungkem yang kini dipersoalkan, justru menjadi bagian penting dari kebudayaan Jawa Islam yang menekankan tentang ngajeni, yaitu menghormati dan bukan mengkultuskan. Dalam konteks pesantren, sujud bukanlah penyembahan kepada manusia, melainkan bentuk simbolik tunduk kepada ilmu. Dalam konteks ini, kepada sanad keilmuan yang dipegang teguh secara turun-menurun. Di Lirboyo, salah satu pesantren tertua dan terbesar di Indonesia, tradisi itu sudah hidup lebih dari seabad. Lebih dari seabad. Ia tumbuh dari akar kejawen yang berakulturasi dengan Islam ala Wali Songo. Lembut, bersahaja, tidak meledak-ledak, tapi mengakar dalam laku hidup masyarakat Jawa. Namun di era media, sesuatu yang sakral bisa kehilangan konteks dengan begitu mudahnya. Sekali potongan video tersebar, sejarah panjang dan tafsir mendalam bisa runtuh dalam 10 detik
atau bahkan bisa kurang. Yang dulu disampaikan lewat santri ke santri, kini disebarkan lewat story dan feed. Yang dulu dijaga dalam diam, kini digugat oleh yang baru dikenal, yang namanya follow. Kita hidup di zaman ketika kamera lebih dipercaya daripada kitab atau buku. Ketika satu cuplikan bisa menenggelamkan 1000 penjelasan. Sebut saja dalam kasus ini media Trans 7. Seperti halnya banyak media lain, berperan dalam membingkai realitas. Namun, dalam kasus ini muncul pertanyaan besar. Bagaimana media memotret tradisi yang tak mereka pahami secara utuh? Kita ketahui, dalam jurnalisme modern ada prinsip objektivitas. Tapi di lapangan sosial Indonesia, objektivitas sering berbenturan dengan ketidaktahuan kultural. Wartawan yang biasanya meliput isu urban sering tak paham bahasa simbolik dunia pesantren. Ia melihat sujud kepada manusia tanpa tahu maknanya dalam dunia spiritual Jawa Islam. Hasilnya, kebingungan massal. Namun kesalahan ini bukan milik media saja. Pesantren pun kadang menutup diri. Pesantren pun kadang menutup diri dari dialog publik di tengah derasnya arus digital. Sebagian pesantren belum siap. Sebagian pesantren belum siap menjelaskan tradisinya dengan bahasa zaman, atau mungkin belum terpublikasi. Yang satu menuduh kolot, yang lain merasa paling tahu tentang Tuhan. Padahal keduanya cuma sedang takut kehilangan makna di antara ramainya suara. Inilah paradoks besar peradaban modern, antara yang ingin menjaga warisan dan yang ingin membongkar segalanya atas nama keterbukaan. Etika publik di Indonesia sedang mengalami masa transisi. Di satu sisi, masyarakat menuntut transparansi, rasionalitas, dan kesetaraan. Di sisi lain, masih ada ruang sakral dalam budaya lokal yang tak bisa diukur dengan logika semata. Sungkem di pesantren bukan ritual keagamaan yang menggantikan sujud kepada Tuhan. Ia lebih dekat pada simbol penghormatan, seperti murid menunduk di hadapan guru. Di banyak tradisi dunia, bahkan dalam budaya Jepang, ojiki, membungkuk, dilakukan dengan derajat yang berbeda tergantung kepada siapa seseorang memberi hormat. Sayangnya, di ruang publik digital, nuansa ini hilang. Kritik yang semestinya lahir dari pemahaman berubah menjadi serangan yang berangkat dari ketidaktahuan. Lirboyo dalam konteks ini menjadi cermin dari dilema kita semua. Bagaimana menjembatani nilai tradisi dan persepsi publik modern tanpa kehilangan ruhnya dan jati dirinya. Yang tanpa tunduk belum tentu terbelenggu, yang terlihat tegak belum tentu merdeka. Kadang sujud adalah cara paling indah untuk menunjukkan kita masih tahu tentang tata krama. Sejarah mencatat Lirboyo bukan hanya tempat belajar agama, ia adalah pusat pembentukan karakter bangsa. Dari sinilah lahir banyak tokoh Nahdlatul Ulama, penggerak sosial,
dan penjaga Islam moderat di Indonesia. Lirboyo mewarisi tradisi pendalaman agama atau tafakuh fi al-din yang menempatkan ilmu sebagai pusat kehidupan. Tapi zaman berubah. Dunia pesantren kini dihadapkan pada ujian baru. Bukan lagi kolonialisme fisik, tapi kolonialisme wacana. Narasi tentang pesantren seringkali dibentuk oleh mereka yang hidup di luar dunia itu. Dan disinilah pentingnya pesantren untuk mulai berbicara dengan bahasanya sendiri, bahasanya manusia modern, tanpa meninggalkan akarnya. Lirboyo bukan menara gading, ia taman di mana ilmu tumbuh dari tanah sabar. Yang datang boleh bertanya, asal siap mendengar, bukan mengadili. Dalam budaya Jawa, sungkem adalah laku batin, bukan gerak tubuh semata. Ia adalah bahasa tanpa suara yang menyatakan aku menghargaimu, bukan menyembahmu. Sikap ini tidak hanya berlaku dalam konteks religius, tetapi juga sosial. Anak kepada orang tua, murid kepada guru, rakyat kepada leluhur. Ketika Islam datang, tradisi ini tidak dihapus, melainkan diserap dalam sistem nilai yang baru. Wali Songo memahami bahwa menghapus budaya sama saja memutus akar masyarakat. Maka mereka memilih untuk menanamkan nilai tauhid atau ketuhanan di dalam struktur budaya yang sudah ada. Dari sinilah lahir Islam Nusantara, bukan versi lembek dari Islam, tapi sebuah bentuk penerjemahan nilai langit dalam bahasa bumi. Islam datang bukan untuk mematahkan, tapi memeluk dan menuntun. Bukan untuk memusnahkan Jawa, tapi menjadikan cermin yang jernih bagi Tuhan. Ruang berbenah, pesantren dan media di persimpangan zaman. Kasus ini seharusnya tidak dilihat sebagai pertarungan antara pesantren dan media, tapi sebagai momentum untuk keduanya berbenah. Media perlu belajar memahami konteks budaya sebelum menilai. Pesantren perlu belajar menjelaskan nilai-nilainya dengan narasi yang komunikatif. Dalam masyarakat demokratis, keterbukaan adalah keniscayaan. Tapi keterbukaan tanpa pemahaman adalah kebisingan. Sementara itu, pesantren juga tak bisa bersembunyi di balik tembok tradisi. Di balik tembok tradisi selamanya. Dunia berubah. Dunia telah berubah. Dan generasi muda butuh penjelasan. Butuh penjelasan baru tentang hal-hal yang lama. Ilmu bukan lagi cukup disampaikan, ia harus diterjemahkan. Dan keheningan pesantren tak boleh kalah oleh kegaduhan dunia maya. Tidak boleh kalah. Ketika simpang siur berita reda, yang tersisa bukanlah siapa benar dan siapa yang salah, melainkan pertanyaan mendalam. Apakah kita masih mampu menunduk dengan benar? Karena dalam kebudayaan manapun, sujud adalah simbol kesadaran tertinggi manusia atas keterbatasannya, entah di pesantren, di layar televisi, atau di ruang komentar media sosial. Kita semua tengah belajar kembali tentang makna rendah hati. Barangkali yang perlu disungkem bukan sekadar kiai, bukan hanya kiai atau media,
melainkan ego kita sendiri. Ego yang merasa paling paham, paling modern, atau paling suci. Sebab dalam setiap pertengkaran wacana, yang sering hilang adalah niat untuk saling memahami. Sujudlah, bukan karena kalah, tapi karena tahu tempatmu di semesta. Yang menunduk karena cinta akan lebih tinggi. Yang menunduk karena cinta akan lebih tinggi dari yang berdiri karena sombong. Dan disitulah mungkin pesan sejati dari peristiwa ini, bahwa agama, budaya, dan media hanyalah jalan yang berbeda menuju satu tujuan, menjadi manusia yang lebih sadar, lebih adab, lebih tahu tentang arti takzim. Apalagi kalau berbicara tentang tanah Jawa.